Oke, settingan rebah, tapi rebahnya jangan pasrah ya. Siap, paling nggak ngingetin aja ya buat viewers-viewersnya Jalitem, kalau nemuin SN-SN kayak gitu langsung jangan sungkan lapor aja ya. Betul sekali, langsung bisa ke admin atau cek barcode-nya, langsung itu linknya semua ada kan di situ kan. Kalau misalkan musim hujan itu enaknya ngagojod ya, atau ngagojod di simutnya. Hanet bro. Tapi dalam artian kalau misalkan mau kenceng ya kenceng, jangan tanggung gitu ya. Kalau misalkan kan kalau di sini banyak ada ikan yang istilahnya gede, ikan kolam babagongan gitu kan, start 1 kilo 2 kilo 3 gitu. Tapi kalau misalkan di awal cuaca mendung, amis lebih berperan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di segmen Boman ya. Segmen Boman, bongkal bongkar obrolan seputaran mancing ya. Segmen Boman khusus buat yang komen atau pingin belajar bareng, atau pingin nanya atau sharing bareng, bisa di segmen Boman ya. Jadi tetap masih di channel Jaliteng official ya. Cuman kalau segmen Boman ya, segmen Boman itu tayang di Jumat malam ya. Jadi kawan-kawan yang selalu nanya di segmen Boman, di segmen mau di channel Jaliteng official ataupun di TikToknya atau dimanapun itu, Egi pasti jawabnya di sini ya. Dan Egi pasti jawab ya dengan pengalaman Egi. Terus kalau misalkan Egi, kenapa sih harus buka Boman dan sharing bareng, belajar bareng, berbagi pengalaman ya. Kalau menurut Egi berbagi pengalaman bukan istilahnya menggurui ataupun sok pintar atau lebih dibilang paling jago ya. Karena sesuatu itu kita harus sering sharing ya, biar lebih dekat dan kita ini ya. Makanya kita buka channel Boman ya. Jadi stay terus di channel Bomannya ya, di segmen Bomannya. Dan jangan lupa kalau misalkan nonton, di like, komen, dan di subscribe. Dan terima kasih juga yang selalu stay di channel Jaliteng official atau di segmen Boman. Terima kasih, sehat selalu dan makin sukses ya. Itu yang utama, sehat selalu ya. Itu. Jadi mungkin kalau misalkan buat pertanyaan, insya Allah pasti Egi jawab. Oke? Langsung Ya. Oke. Ada pertanyaan pertama nih ya. Assalamualaikum Egi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Omku. Mau tanya saya lihat Egi kalau mancing pakai settingan pelampung rebah, itu ukuran pelampungnya berapa senti ya? Sama saya kadang pakai settingan rebah, makannya nggak kelihatan, tahu-tahu ada ikannya. Oke, settingan rebah, tapi rebahnya jangan pasrah ya. Kalau rebah itu udah pasrah katanya. Udah tak berdaya. Oke, buat omkunya ya, settingan buat settingan rebah ya. Jadi kalau misalkan settingan rebah itu settingan, kalau misalkan kata di Bandung memain layar ya, atau main gandar gitu kan, rebah gitu kan. Rebah. Jadi gini Om Go ya, kalau misalkan main posisi pelampung rebah ya, itu tergantung juga ya, tergantung posisi di settingan ngaruh ya. Terus posisi ikan di posisi agresifnya ngaruh ya. Nah, kenapa kalau misalkan Om punya, misalkan posisinya pelampungnya nggak kelihatan, tahu-tahu ada ya. Jadi kalau misalkan menurut Egi, kalau misalkan rebah ikan udah ngunci ya, udah ngunci dalam artian udah ngunci, udah bulat banget, Egi lebih ke rebah. Nah, kalau misalkan ukuran pelampung, mau pelampung yang enak itu kalau misalkan ukurannya di posisi 7 atau 8 ya. Gitu. Tapi kalau misalkan empang dalam enak sih, kalau misalkan apalagi kalau misalkan empang jauh pakai yang ukuran 10 paling enak. Jadi kalau misalkan pakai pelampung yang ukuran 10, jadi kalau misalkan main rebah itu posisi kan dia posisi ke bawah nih. Kadang kita
angin ya, hembusan angin malam ya. Jadi kalau misalkan itu kayak yang dimainin jorannya gitu kan. Jadi ke bawah juga ngaruh-ngaruh kayak yang main. Terus posisi rebah, posisinya Egi lebih ke main udah posisi tawar ya kalau Egi ya. Udah mulai posisi ke settingan gurih ya. Jadi posisi ikan emang udah di bawah ya. Jadi kalau misalkan apalagi kalau misalkan arus kenceng, Egi lebih ke rebah. Jadi intinya omnya kalau misalkan nggak ketahuan makannya, tahu-tahu ada omkunya, coba di pelampung nomor 7 atau 8 dan posisi settingan umpannya diturunin ya. Jadi main lebih di posisi di gurih gitu ya. Itu jadi kalau misalkan main rebah itu intinya biar nggak terlalu terasa ya buat ikannya. Jadi kalau misalkan truk, tahu ada truk gitu ya kan. Jadi anggapannya dia ngambil bandul yang udah jatuh di bawah. Itulah main rebah ya sebetulnya ya, pengalaman Egi itu ya. Tapi kan banyak juga pengalaman dari orang lain mungkin lebih gimana gitu kan ya. Jadi intinya omkunya coba di settinganan dan pelampung di ukuran 7 sampai 8. Oke omku, makasih. Oke, jadi itu ya main rebah. Jadi kayak rokok main rebah. Itulah ya. Jadi kalau misalkan Egi itu dari jawab Egi pasti dari pengalaman Egi ya, pengalaman Egi yang dari 2010 2009 ya sampai saat ini ya. Jadi mungkin pasti Egi pasti jawab ya, tapi dengan pengalaman Egi ya mudah-mudahan ada yang masuk dan bermanfaat, boleh ya itu. Jadi tapi satu ingat, kita bukan menggurui ya. Lanjut ke pertanyaan kedua, Bay. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apa benar kalau ikan rame wajib hanyir pisan dan ikan yang lebih gede dehonya lebih sedikit? Dari dulu penasaran, apa benar begitu? Oke, jadi gini, kalau misalkan ikan rame itu lebih agresif ya sebetulnya ya. Jadi settingannya apalagi kalau misalkan ikan dari 12 sampai 7 ya, ukuran 7 itu emang lebih agresif, lebih amis, lebih kenceng aromanya. Emang iya ya, tapi dalam artian kalau misalkan makin ke sini ikan ramai sebetulnya makin bau tawar ya sebetulnya kalau misalkan main panjang ya. Kalau misalkan buat posisi ikan gede ukuran sangkal, emang posisinya mainnya sop banget ya. Tapi dalam artian kalau misalkan mau kenceng ya kenceng, jangan tanggung gitu ya. Kalau misalkan kan kalau di sini banyak ada ikan yang istilahnya gede, ikan kolam babagongan gitu kan, 1 kilo 2 kilo 3 gitu kan ya. Itu kalau misalkan aromanya mau kenceng gitu kan. Kalau misalkan mau di bawah sekalian gitu ya. Jadi intinya mah balik lagi dalam artian kita udah di lapangan, dan intinya emang kalau misalkan ikan rame itu lebih amis ya. Tapi dalam artian kalau misalkan udah masuk ikan rame juga pinginnya bau tawar ya gitu. Jadi omnya jangan takut, penasaran nih emang settingannya ikan rame dan ikan gede itu emang yang tadi dipertanyakan gitu kan. Ikan gede harus istilahnya main amisnya sedikit dan ikan rame harus lebih kenceng gitu kan. Oke, biasa. Kalau misalkan posisi lagi start dan lagi kencang-kencangnya, emang settingan segitu. Tapi dalam artian, ntar kalau misalkan ketemu di posisi di lapangan, kadang itu berbeda dan berubah ya, itu ya. Kenapa bisa berubah? Ya, karena kok posisi gini. Kalau misalkan menurut insinyur ya, baik insinyur. Kalau misalkan menurut insinyur kan, kadang pH air itu berubah-ubah ya. Nah gitu. Kalau misalkan ada yang lebih tahu itu kan, kalau misalkan ada ukurannya gitu kan. Jadi ada saatnya ikan pas lagi enak makannya dan ada saatnya ikan pas lagi ngedrop. Nah, pasti kalau misalkan pemancing pasti merasakan. Nah, itu sebetulnya satu faktor dari ikan, dua faktor dari air juga bisa ya, karena berubah-ubah ya pH air itu ya. Jadi ada saatnya buat agresif dan ada saatnya juga buat mendem gitu kan. Sama kalau kita juga kalau lagi sehat banyak kemana-mana gitu kan, tapi lagi ke posisi anu karasa rada tengareunah cuaca mah mending keneh merongkol gitu kan. Jadi itu omku ya.
Jadi posisi settingan omku emang betul itu yang dipertanyakan omku itu emang betul. Tapi balik lagi omkunya di lapangan. Jadi kalau misalkan jangan bimbang, jangan risau, omkunya ikutin pas posisi di lapangan ya. Sebetulnya ikan rame di standar makan ya makan lah ikan rame mah. Karena posisinya kalau ikan rame itu lebih agresif ya. Itu kalau misalkan emang ikan gede mah ada emang nanamnya juga sedikit gitu kan. Jadi aduh gimana nih. Jadi sebetulnya ikan gede mah kencang masuk, di bawah masuk. Itu omku ya. Makasih, sehat selalu. Pengalaman Egi. Ya jadi itu ya. Jadi kalau misalkan itu, jadi omkunya harus yakin, pede gitu ya. Jadi kalau misalkan segmen Bauman ini kan Egi juga sambil nyantai, sambil ngerokok, sambil ngopi ya. Apalagi kalau ada si hitam ya, si hitam, 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 suganya dicolek ku si hitam ya. Oke, jadi itu selalu ada pertanyaan, dalam artian pertanyaan Egi pasti jawab dengan pengalaman Egi ya omku ya. Karena pengalaman itu berbeda-beda ya, tapi dalam artian ya mungkin kalau misalkan bermanfaat bisa diambil ya. Itu buat Egi ya. Tapi ingat, bukan menggurui. Oke, lanjut Bay pertanyaannya. Ya, selanjutnya Aigi, kalau empang air hijau tapi sering divakum, dasaran pasir, ikan 1 kilo isi 10 up, pakai serbuk viral plus label hitam, DHO 5000, Kinoi 2, SNKK-nya berapa tetes biar aman main. Oke, jadi kalau misalkan empang yang sering dipakum ya, sering dipakum itu sering diambil lumpurnya ya. Jadi itu bagus, yang punya empang itu berarti merawat dengan baik. Nah itu harus patut dicontoh itu ya. Jadi karena apa harus dipakum dan harus dibersihkan, karena posisi bekas umpan ataupun bandul ataupun kadang kroto atau jangkrik juga ya, TJ juga ya, dia mengendap, dan kalau misalkan posisi sering dipakum dia normal lagi. Nah intinya kalau misalkan empang normal pasir ya, resiko istilahnya ada, misalkan posisi ikan susah geser pasti ada ya gitu. Tapi balik lagi gitu kan, balik lagi kalau misalkan empangnya top bisa geser juga. Nah intinya pengalaman Egi kalau misalkan empang yang posisi settingan buat bagus ya, itu mah jadi antara nggak ada lumpur ya, jadi lebih di posisi main, kalau Egi main di titik aman di bawah ya. Omkunya pakai serbuk viral ya 1, kakak hitamnya bisa dibagi 3 ya, kakak hitam bagi 3, ini 1, masukkan kakak hitamnya, tambah lagi pengerasnya 1 lagi ya, bisa dari di awal start ya, di awal start. Nah omkunya pakai D-nya bisa 1 sendok ya, 1 sendok atau paling kencang itu 1,5 sendok ya, tapi di 1 sendok atau setengah sendok juga udah enak ya. Nah kalau omkunya mau main nggak dibagi 2, omkunya bisa kalau misalkan pakai kakak, omkunya bisa pakai di posisi 9 aman. Nah kalau misalkan bagi di setengah, omkunya main di posisi 4-3 enak ya, karena posisinya itu air pasti normal lagi ya. Jadi nggak ada istilahnya bakal ada bau ataupun gimana gitu kan ya. Kalau misalkan air sirkulasi tapi lumpur tebal pasti ada bau. Terus posisi kadang ikan posisi ada di atas, kalau itu ikan pasti lebih agresif ya. Jadi mainnya omkunya mending main di posisi aman, bakal panjang, apalagi durasi 6 jam gitu kan. Nah kalau kesininya makin turun kalau misalkan pengalaman dari Egi ya, kalau misalkan posisi empang pasir sering dipakum ya, itu jadi pasti ikannya juga pasti makannya edun itu mah kalau gitu ya, pasti kenceng lah dijamin ya. Jadi omkunya main di titik aman yang Egi kasih tahu itu ya. Nah ntar kalau misalkan makin kesini udah siraman omkunya lebih di posisi diturun. Itu buat tipsnya buat omkunya ya. Itu pengalaman Egi ya. Terima kasih, sehat selalu ya. Oke, itu ya. Jadi banyak pengalaman ya, mungkin dari dulu ya. Oh iya, jangan lupa sedikit iklan. Buat kawan-kawan yang belum nyobain produk Jaliteng ya, dari mulai esen, pandul, bendingan, umpan, serbuk yang lagi viral dan pengerasnya. Nih, sekarang esen Jaliteng juga udah pakai packagingnya keren ya, dan harganya juga makin
turun bukan makin naik. Udah di packaging lebih bagus dan bajunya makin bagus ya. Dan kualitas masih tetap ya, karena Egi selalu jaga kualitas. Iklan lanjut, bye. Om Egi tumaros. Oke. Umpan serbuk jagung amis settingan kanggo lauk subang 1 kilo up kedah kumaha sareng tumaros serbuk jagung amis biasa dikombinasi sareng umpan warungan selain label biru sareng label hitam atur nuhun sehat. Oke, siap. Pertanyaan yang luar biasa ya. Kalau Egi pasti jawab dengan apalagi kalau misalkan ada produk orang lain juga, Egi pasti oke kan. Karena kenapa? Karena kalau misalkan insya Allah pasti bakal menyatu ya. Om punya jangan khawatir ya. Jadi kalau misalkan om punya, kalau misalkan buat ikan subang ya, karena ikan subang kalau misalkan di sini banyaknya yang 1 kilo 2, 1 kilo 3 paling kecil, 2 kilo 3 ya. Jadi buat om punya, buat di label di serbuk viral, om punya bisa pakai 1 set dan pakai dehonya pakai di posisi 1 sendok setengah aja atau 1 sendok ya buat om punya. Tapi kalau misalkan om punya mau ditambah lagi pengeras boleh. Nah D-nya naik di posisi 2 sendok. Nah buat misalkan pakai umpan warungan bisa insya Allah. Kalau misalkan di Bandung tentu om punya orang Bandung tahu pasti settingan gembel ya, semi gembel ya. Nah om punya bisa ya, bisa om punya. Coba sama om punya ya, semoga sukses dan terima kasih, sehat selalu. Oke, jadi itulah ya. Jadi kalau misalkan buat produk Egi mau disoning sama apapun, insya Allah masuk ya. Karena posisinya Egi nggak egois ya, pasti masuk insya Allah ya. Yang penting posisinya settingan yang pas ya, karena Egi juga suka sering dalam artian suka istilahnya pakai yang lain-lain suka lah gitu, karena kita juga harus mengikuti posisi empang biasanya hariannya gimana, regulernya gimana, dan setiap empang itu masuknya pingin amis, wangi, atau kenceng di posisi esen. Jadi kita harus ngikutin doang gitu kan ya, harus ngikutin gitu. Jadi kalau misalkan kita pindah ke Amerika juga kan pasti bingung cari belas, tapi mungkin sekarang udah canggih ya, pasti harus kali-kali makan burger ya. Atau makan bistik, bukan stick tapi bistik atau keripik. Jadi emang harus ngikutin ya, harus ngikutin. Gue jadi jangan khawatir, insya Allah masuk ya gitu ya. Jadi lanjut ke pertanyaan lagi, bye. Ya, bentar. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau SN untuk nilai Jatiluhur atau Cirata apa Om? Oke, ini sebetulnya dulu emang Egi sering ke Jatiluhur ya, ke Saguling dulu ya, karena posisinya karena pengalaman mantap lah kalau misalkan di alam itu sebetulnya ngetes kesabaran, ngetes teknik, istilahnya ikan maunya gimana gitu kan, itu luar biasa. Coba Om kalau misalkan main di Saguling Cirata, antik ya. Nah kalau misalkan Om punya sebetulnya mau pakai esennya yang mana di produk Jaliteng, sebetulnya KWNI Kamper masuk Omku ya. Kalau misalkan buat umpan ya KWNI Kamper masuk, terus istilah akasia jagung bakar masuk ya, atau doger lebih wangi masuk. Nah kalau misalkan buat lumut yang mana sih Om? Nah kalau misalkan buat lumut pengalamannya dari posisi Sam dia masuk ya, salak almond melati dia masuk, atau melon sere ya. Nah kalau misalkan buat cacing bisa juga ya. Jadi Om punya kalau misalkan buat direkom yang manapun itu juga masuk ya, tapi yang Egi sebutin itu karena udah banyak testimoni juga alhamdulillah ya, karena Egi ngasih istilahnya anak-anak kan suka banyak yang ke Cirata atau di alam di Saguling atau di mana itu masuk ya. Jadi Om punya itu yang direkomend Egi ya. Selamat mencoba dan strike babon atau badot ya. Oke, itu ya. Jadi kalau misalkan buat alam itu yang direkom sama Egi ya.
gas lagi bay. Siap. Egi nih ada pertanyaan nih. Oke, siap. Om Egi, saya beli SNAKC, kok aromanya aneh ya? Wah, bahaya Apa nih. ada yang palsu Om? Waduh. Jadi gini omku ya. Jadi kalau misalkan buat omkunya ya, kalau misalkan buat esen ya, kalau misalkan buat esen karena apa? Kalau misalkan Egi situs ngeluarin AKC ya, anggur kamper cabe ya. Kalau misalkan setiap aroma pasti Egi nggak bakalan berubah ya, nggak bakalan berubah dalam artian Egi pasti ditulis di resep. Nah kalau omkunya masih riskan atau bimbang, omkunya tinggal dicek di barcode-nya ya, karena esen Jaliteng sekarang udah ada barcode-nya ya. Jadi omkunya tinggal langsung dicek barcode-nya, dan kalau misalkan keluar langsung aja linknya ada di bawah ya gitu. Jadi omkunya jangan khawatir ya, atau misalkan ada yang istilahnya kurang puas, atau misalkan oh ini biasa kita pakai SK atau apa, kok kenapa beda, omkunya tinggal langsung ke admin ya, tinggal langsung laporan ke admin, dan kita pasti bakal bereskan semuanya. Omkunya jangan takut ya, karena sekarang emang posisinya emang udah itu ya, udah alhamdulillah ya, udah resmi lah, jadi udah punya segalanya. Jadi omkunya tinggal itu kan langsung jadi langsung ada di bawah itunya, cek barcode langsung ada semua link di situnya ya. Jadi omkunya gaskeun we pokoknya mah ya. Jangan khawatir, karena kita nggak bakal berubah aromanya, karena kita ada resepnya. Soalnya sekarang emang banyak ya, kebetulan mungkin lagi gimana ya, lagi AKC, AKC. Jadi sekarang mau banyak anggur kamper cabe, ntar lagi mau bikin anggur jengkol pete ya. Oke omku. Siapa tahu ada lagi ya yang jadi motivasi buat orang. Siap, paling nggak ngingetin aja ya buat viewers-viewersnya Jaliteng, kalau nemuin SN kayak gitu langsung jangan sungkan lapor aja ya. Betul sekali, langsung nggak langsung bisa ke admin atau cek barcode-nya, langsung itu linknya semua ada kan di situ kan, ada link apa ada semua ya. Oke omku, nah, jadi itulah, jadi insya Allah buat angler Jaliteng insya Allah pasti aman. Kalau misalkan ada yang kurang memuaskan bisa langsung ke admin ya, langsung aja. Oke. Kita lanjut lagi ke pertanyaannya. Baiklah. Kebetulan kan sekarang lagi musim hujan nih Betul sekali, Bay. Nanya juga nih kalau hujan sebelum main enaknya dikuatin amis atau wanginya aja. Oke, jadi sekarang lagi musim hujan ya. Jadi kalau misalkan musim hujan itu enaknya ngagojod ya, atau ngagojod di simutnya. Hanet bro. Kalau musim hujan itu nggak mau kemana-mana bro, jadi pinginnya teh ngagojodnya udang sare langsung ngopi wudu deui gitu kan bro ya. Oke buat omkunya ya. Jadi kalau misalkan buat hujan ya, atau misalkan musim apa ya disebutnya, kemarau, bukan kemarau berarti. Hujan. Oh musim hujan ya, musim semi. Musim semi. Jangan anu nyawa kayak di Indonesia musim semi boy. Ya. Saljuan. Jadi buat omkunya nih, kalau misalkan buat musim hujan, kalau misalkan lebih amis ya emang pasti lebih amis. Wangi masuk omkunya, apalagi kalau misalkan posisi pas begitu kita lagi main, buat hujannya enak gede gitu kan, wah gitu kan. Jadi air juga oktapnya bagus lagi ya, bukan pH-nya bagus lagi, karena sedikit kecampur air hujan itu asin gimana gitu kan ya. Jadi kalau misalkan lebih ke wangi, pasti lebih ke wangi ya. Tapi dalam artian wanginya jangan wangi pisan ya. Kadang kan kalau misalkan posisi hujan gitu kan, esen bos masuk ke deui, udah kedot gitu kan, saup masuk ke deui. Tapi tetap gitu kan, kalau misalkan musim hujan amis
agak berkurang kalau menurut pengalaman Egi ya. Kalau misalkan lagi main gitu kan brut hujan, tapi kalau misalkan di awal cuaca mendung, Amis lebih berperan ya. Itu mungkin jelas ya buat Omkunya ya. Jadi kalau misalkan ada yang masuk, ambil, ada yang bermanfaat, ambil ya. Gitu. Tapi satu, bukan menggurui. Oke, Omku. Cuhu. Halo sahabat-sahabat Jeliteng, bentar kita iklan dulu. Jadi buat sahabat-sahabat Jeliteng semuanya yang butuh umpan, serbuk, bandul, bendingan, spray oil, esen, fishing clip, dan joran, baju, sweater yang kayak Egi pakai kayak gini nih. Langsung aja cek link di bawah ini. Dan jangan lupa follow sosial medianya kita untuk mendapatkan promo-promo menarik dari kita sadayana. Oke, jadi gitunya kalau misalkan usum hujan mah nggak gojot pakai simutnya, jadi bari ngerokok lah gitu kan sambil rokok. Ya lah, kali santai, Bari nyurut bari nanya Oke, siap saudara Bay, lanjut pertanyaan Bay. Siap ya, sambil menyundut rokok guys. Kami main Basem Green Star, main 1 tetes. Saya Wah, sangutan. edan. Begitu hujan jebret, saya jadi kiro. Robi sangutan teh. Tesiga pertama, pami hoyong normal, naik esen atau ngalemahan. Padahal tos di salapan umpan polos. Oke, kalau misalkan pengalaman Egi ya, air jadi keruh ya. Kalau misalkan jadi kayak bajigur, Egi kalau misalkan ngegebret hujan atau bus hujan gede, berani naik esen ya, biar lebih apalagi pakai si green ya, si balsam green ya, si balsam green tes si hejo hanet ya, lebih naik Omku ya. Jadi kalau misalkan Omkunya tambah aja lagi, jangan tanggung Omku ya, 2 atau 3 tetes aja. Kalau misalkan tambah 9 kan takutnya bising rewas gitu kan ya. Jadi posisinya lebih ke posisi Egi kalau Egi naik ya. Jadi kalau kayak yang tadi ya, jadi kalau misalkan kayak yang tadi pengalaman Egi, kalau misalkan kita lagi main hujan gede gitu kan, nah posisi kita udah masuk polos gitu kan, kadang udah masuk polos lagi enak, bret hujan pasti agak ngedrop gitu kan. Kalau misalkan nggak posisi wangi, esen naik gitu. Kalau pengalaman Egi ya, pengalaman Egi bisa juga sih posisinya kalau misalkan makin turun bisa, tapi lebih baik naik esen ya buat Omkunya ya. Pokoknya pengalaman ya, ada yang bermanfaat ambil, dan jangan lupa kita tidak menggurui ya. Kita hanya sharing dan tukar pengalaman. Makasih Omku. Oke, si hidung gitu Bay. Jadi kalau misalkan nggak ada si hitam itu kurang semangat ya, jadi kurang kupu-kupu. Lanjut Bay. Oke, masih ada pertanyaan Bay? Ada nih pertanyaan terakhir. Oke, siap. Kang Egi, kalau pakai label biru, SNAKC-nya berapa tetes kalau mau jos? Oke, ini nih. Berarti Omkunya mancingnya semangat dan jos pasti pinginnya lelumpatan. Awas capek Om, harus pakai motor atau pakai kuda. Aduh, Om ya. Jadi kalau misalkan posisi gimana, kalau misalkan lagi gini juga anggapannya kita mah kayak di kolam ya atau di empang ya. Jadi kalau misalkan guru juga beledak-beledug ya, jadi cek ya mah sajeblakna gitu kan. Oke, buat Omkunya kalau misalkan Omkunya seneng main kenceng, label biru misalkan label birunya 1, Omkunya pakai pengerasnya 1, dan D-nya pakai posisi 2 sendok atau 2 sendok setengah, dan AKC-nya Omkunya pakai di 15 aja ya Omku ya, biar ngabret atau 19 enakeun pisan ya. Itu tipsnya dari Egi. Oke, mungkin untuk segmen Boman ya, untuk malam ini terima kasih yang udah ngasih pertanyaan dan alhamdulillah Egi jawab ya. Terima kasih juga yang selalu nongkrong di channel Jeliteng Official atau di segmen Boman ya. Terima kasih, sehat selalu, dan jangan lupa kalau misalkan Boman atau segmen Boman tayang di setiap
Jumat malam ya. Jangan lupa tonton terus ya. Dan yang udah ngasih pertanyaan yang masih belum kejawab, mohon maaf. Insya Allah tapi bakal Egi jawab ya. Pasti akan Egi jawab ya. Karena mungkin saking banyak juga pertanyaan. Tapi buat kedepannya insya Allah pasti Egi jawab ya. Dan jangan lupa kalau misalkan nonton, bunyikan loncengnya ya. Pencet loncengnya biar ada notifikasi ya. Itu ya. Dan pokoknya jangan lupa yang butuh produk seperti biasa ya Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana.